Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP ya. Jadi kemana ada yang request setelah saya update untuk Bitcoin dan juga Polkadot. Dan ada yang nanya nih, gimana nih kabar PP? Kok masih di situ-situ aja? Oke, jadi di kesempatan video kali ini akan saya coba bahas teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu over market, Bitcoin masih sideways di situ-situ aja ya. Kemudian untuk altcoinnya juga mulai sideways juga gitu ya. Cuman ada beberapa aja yang masih lawan arus seperti Kaspa ya. Cuman untuk overallnya ya sekitar naik 1-3%, dan kalaupun yang turun itu sekitar 1-3% juga gitu ya overall teman-teman ya. Kemudian nanti malam masih ada news event juga ya. Kemudian kalau kita lihat posisi sekarang liquidation heat map-nya, kira-kira yang tebal bagian berapa sih per satu minggunya? Di sini area yang tebal di bagian atas di 73.200-an, dan di bawahnya ini yang tebal tuh di 71.100-an dolar ya. Jadi itu bisa diperhatikan untuk batas atas dan bawahnya untuk liquidation yang gemuknya ya. Jadi itu masih bisa atau masih possible lah untuk divisit sama Bitcoin, atau cuman sekedar grab likuiditas saja untuk bagian atasnya dan bagian bawahnya. Cuman kalau kita lihat per satu minggunya pun ya nggak ada ya di sini ya. Tuh yang melakukan sell short dengan tebel banget di sini untuk bagian di atas 74.000 dolar ini belum ada ya. Cuman ini kita bisa lihat malah lebih tebel cenderung di bagian bawah, orang banyak yang melakukan long. Nah, banyak juga yang bilang besok kan tanggal 1 November ya. 1 November itu kalau misalkan kita cek di Moonpage ini ada yang namanya New Moon ya. Banyak yang bilang wah 1 November New Moon, siap-siap dump, siap-siap turun dan lain sebagainya ya. Jadi di sini untuk pembahasan Bitcoin kali ini akan coba saya lebih sedikit fokuskan ke Moonpage ya teman-teman. Dan di sini kita ambil example aja sejak 2024 ya. Di sini ada keterangannya ya, tanggal-tanggalnya lebih clear juga, dan sudah saya tandain juga nih teman-teman. Oke, contohnya seperti ini ya, 10 Maret ya. Kita lihat 10 Maret itu Maret sebentar ya. 10 Maret ya. 10 Maret itu New Moon juga teman-teman ya di sini. Ya, jadi yang New Moon akan saya tandain dengan warna merah nih, bulatan warna merah. Ya, sedangkan untuk full moon-nya ini kan yang warna putih nih, full moon. Ini saya tandain dengan warna putih juga. Nah, terus yang ini apa nih? Ya, yang kayak abu-abu gini, tipis-tipis gini, itu untuk yang first dan third quarter nih, teman-teman. Di sini ada first, third quarter nih, ya. Oke, apakah menjelang besok ya 1 November itu adalah new moon akan turun? Coba kita lihat, cek faktanya ya. Kita coba ambil example sebentar ya, semenjak pergerakan di Maret ya. Karena kan sekarang harga lagi naik ya. Kita bisa ngambil pas harganya itu lagi naik. Kita lihat di sini ya. Gimana sih progresnya 10 Maret ya. Dia turun setelah mana nih? Ini tanggal 10, 1 2 ya, 2 hari berselang dia adanya koreksi, kemudian 3-4 baru dia lanjut turun. Berarti 4 hari ya setelah 4 hari setelah new moon dia malah turun koreksi ya untuk movement yang ini. Kemudian kita lihat lagi new moon di 9 April ya. Kita bisa lihat di sini selang 1 2 3 baru dia turun ya. Berarti kita mengambil kesimpulan ketika harganya di top itu makan waktu sekitar 3-4 hari, kemudian dia melanjutkan penurunannya ya. Kemudian di sini ada lagi new moon nih di 8 Mei ya 2024. Gimana nih progresnya? Oke, dia memang lanjut turun tapi nggak dalam. Kita bisa lihat nih, dia lanjut turun tapi nggak dalam ya, overall sideways doang sebelum dia lanjut naik lagi di sini ya. Tuh ya, ini sekitar di hari itu juga turun ya teman-teman. Berarti memang bisa di hari H sampai maksimal 4 hari ya, kita bisa lihat. Kemudian ini lagi nih, ini di puncaknya ya di 6 Juni. Kita lihat movementnya gimana. Oke, kemudian dia langsung next day-nya itu lanjut koreksi kayak gini ya. Berarti memang 1 hari berselang ya. Berarti ya kita bisa mengambil sampel dari 1 2 3 4 kejadian ini antara hari itu ya sampai 4 hari setelahnya baru mengalami penurunan lebih lanjut. Oke, kemudian di sini lagi
Ini posisinya dia udah koreksi. Ya di sini ada new moon lagi di 6 Juli, kemudian next candle baru merah gitu ya. Berarti 1 hari setelahnya. Kemudian di sini juga ya tuh. Ini memang posisinya lagi turun, nggak di top tapi dia masih lanjut turun. Oke. Kemudian di 3 September gimana? Ya, untuk 3 Septembernya ya overall dia setelah itu lanjut turun memang ya di sini. Drop sideways kemudian lanjut turun lagi. Kemudian di sini gimana nih? Nah, ini yang menarik teman-teman. Kita lihat ya per 3 Oktober. Jadi sebelum new moon ini malah udah drop dulu nih. 1 2 3 4 hari sebelum ya new moon ini udah drop. Kemudian setelah new moon 1 2 3 4 hari setelahnya baru dia drop lagi. Ya. Kemudian baru nanti kita menunggu besok ya di tanggal 1 November di sini. Ya, apakah dia turun atau cuma sideways doang atau gimana? Ya, yang jelas kalau kita melihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya untuk new moon, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 4 hari sebelum new moon itu possible untuk Bitcoin mengalami koreksi, dan 4 hari setelahnya, setelah new moon, Bitcoin possible baru koreksi, teman-teman. Jadi kurang lebih makan waktu 8 hari. Ya, 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah kan. Kurang lebih seperti itu adalah makan waktu ya, kita buletin lah coba 7 hari, teman-teman. Ya, untuk si Bitcoin mengalami yang namanya koreksi. Kita lihat gini, seperti ini gimana dailynya. Ya, sebenarnya ini adanya sedikit correction. Ya, walaupun satu doang, kita bisa lihat nih 1 2 ya 2 hari sebelumnya di sini adanya koreksi kecil. Jadi kita bisa melihat kalaupun nanti dia koreksi ya. Oke, dia benar-benar koreksi nih seperti movement sebelum-sebelumnya. Kita ngambil sampel yang mana, Bro? Di sini deh, yang di bagian top. Ini drop. Ya, ini juga drop. Ya, kemudian di sini juga drop gitu ya. Kan rata-rata ini penurunannya beda-beda. Ya, dengan posisi kondisi yang berbeda, ini sekitar 17% ya. Kemudian ini itu di sekitar sebentar teman-teman. Oke, sekitar 16%. Kemudian di sini ini yang lebih dalam ya. Tuh, ini sekitar 18%-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada movement sebelumnya sekitar 16 sampai 18%. Nah, yang ini agak beda nih. Yang di sini. Ya, sama di sini. Enggak apa-apa, kita ambil sampel aja coba. Sebentar guys ya, kita coba pindahin di sini. Ini sekitar 11%-an. Ya, kemudian di sini nih sempat ya satu doang sebenarnya sih teman-teman, tapi kan habis itu dia going up terus turun lagi ya. Jadi kita bisa ambil sekitaran ya, kita buletin aja sekitaran 10% sampai 16%. Nah, kalau kita lihat dari posisi sekarang minimal dia turun 10% aja ya, maka kita bisa expect setidaknya ya dia tes lagi nih. Nah, di sekitar berapa, $65.300 ya kalau kita melihat pada movement sebelum-sebelumnya ya. 10% sampai 16% kan, ya udah kita ambil 10%-nya aja deh ya. Itu turun sedalam-dalamnya ya, balik ke 65.300-an, di mana area itu menjadi area tahanan pada movement sebelumnya. Sebentar, di sini tuh ya, bisa lihat dengan jelas nih teman-teman. Ya, ini resisten, support ya. Cuman posisinya kan berbeda nih teman-teman. Ya, sekarang ini benar-benar reaksinya itu bullish menjelang election ya. Jadi mungkin yang saya pribadi lihat ya, di sini kan udah memang progresnya itu dari sini going up, retest MA21 naik lagi ya. Terus kita copy lagi di sini. Ya, seperti ini ya. Ya, dia going up, retest lagi MA21, dia going up lagi. Kemudian next move-nya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Ya, setelah going up dia retest lagi MA21 sebelum dia lanjut naik lagi. Ini masih possible. Ya, dimana ini resisten sebelumnya dan ini area 68.760 sampai 69.900-an dolar ya. Jadi let's say ketika memang kita mendapatkan retracement atau koreksi ya di tanggal 1 November, dimana itu adalah new moon, maka ekspektasinya setidaknya dia akan testing nih ke level area ini dulu. Nah, di sini
Ya, jadi kurang lebih pergerakannya seperti ini. Nah, seperti ini dari tes sebelum dia lanjut naik lagi, teman-teman. Ya. Jadi cukup clear teman-teman ya untuk target yang nanyain target koreksinya ke sekitar berapa kalaupun kita mendapatkan koreksi atau retracement, tapi melihat dari struktur ya. Kemudian ini kan high sebelumnya dia mampu di take out. Ya, kemudian di sini high sebelumnya ini mampu di take out, kemudian ini high sebelumnya. Ya, ini kurang lebih kalau misalkan dapat koreksi pun ya akan mengulangi hal serupa seperti pergerakan ataupun movement sebelum-sebelumnya. Maka ini adalah area yang bisa diekspektasikan untuk dia testing koreksi, teman-teman. Cuman kalaupun ya dia cuman sideways, kemudian ini prank ya. Kan minggu ini ada beberapa news event dan besok juga ada news event yang akan rilis. Ya, kalau memang datanya itu kurang bagus maka ya ini possible terjadi. Tapi kalau misalkan hal malah keterbalikannya, ya ini malah lanjut push lagi gitu. Tidak seperti yang orang-orang harapkan. Oke, turun dulu nih new moon, orang turun dulu, orang udah rame-rame, wah ini bakal merah dan lain sebagainya. Oke, short, malah dia dibawa naik dulu. Ya, masih possible. Malah setelah new moon, malah hijau gitu ya, dibawa naik dulu ya, jemput SL dan lain sebagainya, baru di akhirnya koreksi before dia going up lagi. Nah, ini teman-teman, jangan lupakan ya. Tadi karakteristiknya sebelum dan sesudah. Sesudah new moon itu masih adanya waktu sekitar 3-4 hari sesudahnya baru dia akhirnya koreksi. Kalau pas new moonnya berselang atau sebelumnya itu tidak mengalami koreksi. Ya, kita bisa lihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya nih. Sebentar ya. Nah, di sini. Ini memang adanya koreksi nih, tapi kan overall dia sideways. Ya, kemudian 1, 2, 3 hari baru dia turun. Di sini juga ini malah lanjut naik nih. Kita bisa lihat tuh, digocek dulu. 1, 2, 3. Nah, 4-nya baru dia turun. Ya, jadi jangan lupakan ini 3-4 hari setelahnya, berarti sekitar tanggal 4-5 November. Nanti malah baru koreksi itu kemungkinan bisa terjadi kalau kita melihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi kurang lebih cukup clear ya untuk pembahasan moon phase kali ini. Nah, untuk secara 1 jam sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Setelah sebelumnya di sini adanya falling wedge ya, dia drop ya, testing ke support terdekatnya di sekitar 71.700-an, kemudian dia mendapatkan reaksi mantul di sini ya, teman-teman. Dan progresnya pun di sini by the time si Bitcoin sebenarnya cuman nah, ini sideways doang nih, teman-teman. Ini coba kalau saya hubungkan seperti ini ya. Tuh. Ya, dia cuman sideways doang. Sempat tes bagian bawah, kemudian lanjut up lagi, bertahan di atas $72.100 di atas area itu. Ya, tinggal nanti teman-teman perhatikan menjelang news event malam ini dan besok gitu ya. Apakah memang dari area sini, level area sini dia udah mampu break dulu gitu ya, atau dia seperti sebelumnya nih. Ya, grab likuiditas bawah before dia going up. Ya, atau skenario yang kedua. Ya, dia dibawa naik dulu nih menjelang besok gitu ya. Setelah dia sideways gini, dibawa naik dulu, baru nanti dia akhirnya benar-benar koreksi ya. Jadi cukup clear. Saya rasa untuk pembahasan Bitcoin udah cukup panjang tadi ya. PP Daily. Nah, PP Daily sebenarnya ini overall dia udah breakout ya dari si falling wedge-nya. Kemudian somehow dia ketahan di next area supply di $0,012 gitu ya di sini. Kemudian dia retest nih ya terhadap area demand-nya plus SNR ataupun trendline resistance sebelumnya nih di $0,0843 nih di sini. Ini pada pergerakan 3 Oktober. Kemudian harga itu lanjut naik lagi dan alhasil kita bisa lihat naiknya pun ini terbatas nih tuh. Ya. Di dalam sebuah channel aja, atau kita bisa bilang rising wedge atau channel juga bisa. Somehow dia breakdown ya per 23 Oktober breakdown. Kemudian dia tes lagi ke previous low areanya di sini. Nah, tuh. Ya, kemudian di sini adanya pemantulan. Ya, ini di 0,0826 sampai $867. Nah, yang menjadi concern saat ini adalah untuk si PP sebenarnya kita bisa gunakan sebuah trendline. Nah, ya jatuhnya seperti triangle pattern nih. Oke, teman-teman ya. Dan kenaikannya pun kita bisa lihat nih satu bearish candle pada 25 Oktober dibalas dengan 1 2 3 4 5 6 candle. Jadi memang kenaikannya pun ini masih sangat-sangat korektif. Ya, yang nanyain untuk PP gimana nih, nggak ada progres dan sebagainya. Sebenarnya dia masuk ke area akumulasi kembali nih. Ya, sideways aja setelah dia breakout
Ya breakoutnya kencang, kemudian dia mulai slowing down di sini, ya masuk ke area akumulasi dan harus bersabar gitu ya. Kemungkinan besar memang masih creating base dulu di sini ya. Kemudian money flow-nya bisa kita lihat di sini masih reakumulasi untuk PP, dan juga mungkin ada juga sebagian yang balik ataupun pindah ke altcoin yang lainnya. Ya, kemarin-kemarin kan AI, kemudian meme coin itu yang naiknya lumayan-lumayan, mungkin ya berpindah. Salah satunya seperti DeFi, teman-teman, atau beberapa layer 2 untuk di bawah ekosistemnya si Ethereum. Ya, jadi so far ini adalah outlook terbaru untuk PP. Ya, teman-teman bisa sekali perhatikan kalau memang si Bitcoin mendapatkan koreksi, kita harus perhatikan untuk PP setidaknya dia akan testing lagi ke previous low-nya. Area ini jebol, teman-teman bisa pantau area berapa. Ini sebenarnya tipis sih teman-teman di sini. Nih, ini next targetnya 0,0077 sampai 79. Kemudian di sini adanya previous ataupun kita bisa bilang fresh demand. Ya di 0,0696 sampai 725 dolar. Ya jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk area target pemantulannya PP. Ya yang nanyain PP gimana? Before dia benar-benar breakout dan testing lagi ke area supply yang strong ini di box merah. Ya jadi cukup clear sebenarnya untuk PP dan juga Bitcoin, tuh kan. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum acquisition atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.